Halo sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya hari ini. Selamat akhir pekan. Apa kabar teman-teman? Dan bagaimana hasil trading Anda sepanjang minggu ini ya? Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Seperti biasa hari ini malam minggu kita akan membuat sebuah trading plan call emas untuk minggu depan ya. Jadi salam sehat, salam sukses untuk teman-teman yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Korea Selatan, Jerman, Rusia, Amerika, kemudian Taiwan ya. Jadi terima kasih Anda tetap setia menanti channel saya ini ya. Oke, bagi teman-teman yang pertama kali datang, untuk bisa mendapatkan video-video secara rutin mingguan ya yang akan rilis setiap Selasa sore jam 6, kemudian Jumat sore kemarin jam 6 dan Sabtu sore jam 6 juga dan Minggu jam 10 pagi. Silakan Anda subscribe dan klik loncengnya. Nah, teman-teman silakan bertanya. Oke ya. Baik ya, teman-teman, kita akan ini memulai dan sekali lagi teman-teman gini ya, teman-teman. Silakan bertanya, tapi pertanyaannya gini ya. Teman-teman saya lihat sering bertanya karena sebetulnya sudah dijelasin di video ini, tapi teman-teman kelihatan mungkin hanya sekilas atau jangan-jangan teman-teman hanya nonton sebagian-sebagian. Tonton dari awal sampai akhir, jangan skip ya kalau mau betul-betul mengerti, memahami. Karena pertanyaan teman-teman seringkali saya sudah jelasin di video, tapi ditanya ulang gitu ya. Anda sayang habisin waktu Anda ya. Coba nonton lagi kalau benar nggak ngerti baru tanya ya, sehingga benar-benar yang nggak ada di sini gitu. Atau betul-betul penjelasan sini tapi nggak ngerti maksudnya. Ya, misalnya saya barusan rilis ya. Misal ditanya minggu depan masih mau naik mau turun. Padahal itu sudah komplit ya. Saya bicara dalam 1 minggu pergerakan emas ini. Teman-teman, kita tidak perlu tahu emas itu mau naik mau turun sebetulnya. Nah, karena apa? Karena kalau kita tahu emas naik, emang kita bisa dapat profit pasti kan? Enggak kan? Ya, jadi bagi kita ya, yang penting emas itu mau bergerak, mau naik kayak, mau turun kayak kita tetap bisa ambil peluang untuk trade. Kan itu yang penting ya, bukan apakah dia naik menjamin Anda ini profit. Nah, kalau bicara dia emas naik itu dari 800 ya, sekarang sudah 1.800. Nah, Anda profit berapa? Pertanyaan saya. Ya kan? Jadi teman-teman berbicara saya selalu katakan kalau kita trading emas apa trading forex ya, kita bukan berbicara harapan ya, teman-teman. Dan teman-teman jangan terpengaruh orang mengatakan emas besok akan naik ya. Akan turun itu tidak penting. Naik apa turun pada sejak prinsip kalau tidak ada data mendukung nggak ada yang orang yang tahu teman-teman ya. Nah, kita hanya bisa untuk melihat ini kita hanya namanya analisis itu adalah perkiraan berdasarkan sebuah berita, berdasarkan sebuah historical transaksi. Nah, itu saya ajarin teman pinter ya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman jangan itu melakukan pertanyaan yang sia-sia yang tidak membantu kita sebetulnya. Gitu ya, orang. Minggu depan Mas bakar sampai segini nggak? Kalau orang berani jawab, teman-teman, kemungkinan itu pertama orang itu sok tahu, kedua dia newbie, ketiga dia ingin menyenangkan hati Anda. Itu saja ya, teman-teman ya. Oke. Jadi mari teman-teman belajar sendiri ya. Yang kedua, dengan belajar sendiri kita tidak gampang kata orang terjebak atau tertipu. Ya, saya selalu saya katakan bahwa hampir setiap 1-2 hari ada yang hubungi saya. Berasa ya dia berasa ketipu gitu ya karena janji-janji muluk-muluk ternyata nggak seperti itu. Tapi ada yang benar-benar ketipu gitu ya. Uang setor ya janji-janjinya manis-manis uang setor sekarang nggak bisa tarik ya kasihan juga ya. Ada yang sampai miliaran ada yang ratusan juta. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Belajarlah ya kalau kita belajar kita sudah ya mengerti maka tidak gampang orang menawarkan sesuatu karena logika kita berjalan. Oke? Dan yang kedua di sini ya, semakin orang mengatakan kepastian, ya, janji, jamin, saya makin takut. Karena di market ini kalau bicara pasti berarti dia tidak masuk di sini ya, dia buat-buat sendiri. Oke, nggak ada yang pasti di sini teman-teman. Kalau pasti seorang bisa super kaya di dunia, nggak ada yang bisa kalahkan. Ya, oke ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat, nggak apa-apa. Ya, prinsipnya dia harus bergerak. Oke, teman-teman kita kembali ke sini ya.
Jadi kabar baiknya saya teman-teman kalau mau sambil belajar secara advance, saya ada kelas advance ya. Tentu itu berbayar teman-teman ya. Ada biayanya ya. Silakan teman hubungi WhatsApp saya di dalam deskripsi ini. Oke? Jadi supaya teman-teman kalau mau serius betul-betul teman-teman ya harus memiliki mentor ya. Yang berpengalaman tentunya siapa saja ya, teman-teman tidak mesti harus sama saya. Karena kalau terjun di sini tanpa ilmu pengetahuan, Anda hanya sebagai donatur saja. Gitu aja ya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kita akan melihat ini ya, kita akan melihat untuk melihat perkembangan untuk emas, kita akan melihat ini ya. Yang penentu dia lawannya itu siapa? Yaitu US dollar ya. Indeks ya. Kita akan melihat indeks dolarnya seperti apa pergerakannya ya. Mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Kok hilang? Ini dia. Oke, kita akan melihat ya. Oh ya teman-teman, kalau mau tahu saya punya materi price action advance itu seperti apa, ada di dalam akhir daripada video ini ya, di end card, atau teman-teman bisa klik di itu ya, di komunitas itu ada videonya di situ ya. Teman-teman bisa lihat sih materi apa sih yang akan saya ajarkan di dalam price action ya, advance ya. Oke, kita sambil jalan ya teman-teman. Dan bagi pemula ya, praktek ini sebaiknya jangan pakai uang sungguhan, pakai demo dulu biar gak ada resiko. Udah pintar baru pindah ke akun real. Oke, kita melihat kalau kita melihat pergerakan ya, betul ya, minggu lalu saya mengatakan bahwa dia ada di area support kita untuk ininya ya. Betul kan ya, dia betul-betul sampai sini mantul ya. Ini kenapa nih ya? Ya, betul-betul dia sampai sini mantul kan ya. Balik ya, ketemu area ajaib kita ya. Oke, nah kalau begitu maka berarti emas kan kalau ini naik, emas akan terbalik tentunya secara umum ya. Emas akan turun. Berarti minggu itu ya kita lihat. Betul ya, turun ya. Betul-betul ya, emas juga sama, ketemu resisten, ketemu kita punya area turun ya. Oke. Jadi kalau teman-teman ikut ini, teman-teman sudah profit ya. Kita ada ini kalau masalah minggu lalu punya ya. Kita ada suruh sell di daerah sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat angka range 1 minggu ke depan itu seperti apa. Kita lihat ya, kita melihat jarak pergerakan range-nya ya. Kita batasi pergerakannya supaya kita bisa tahu pergerakannya itu nanti akan seperti apa ya. Oke. Nah, jadi kita akan lihat, kemudian kita akan membuat zoom in ke dalam. Oke, teman-teman, apa yang mesti kita lakukan kalau kita lihat ini? Jadi kalau nanti Senin pagi kita bangun ya, kita memulai dari kalau kita masih di sini, kalau kita bangun, teman-teman, kita mulai dari buy dulu deh, ya. Kita akan membuat skenario buy di sini, teman-teman ya. Kalau Senin pagi dia masih berkisar-kisar sini, dia tidak terjun bebas atau dia gap up ya. Kalau tidak ada berita, biasanya dia agak santai, oke? Kalau kita sini kita melakukan buy di sini ya. Saya akan kasih warna ini. Buy di 1782 200. Buy. Kemudian
kita akan batasin ya. Kita akan membatasi XL di sini. Di 1773 ya, poin 69 atau 70 boleh. Kemudian kita akan membuat TP 1 di sini. Kita akan membuat TP2 di sini ya. (1811.560) ya. Oke. Ini skenario pertama. Ada orang saya nggak tahu dia betul-betul pertanyaan yang polos atau memang nyinyir ya. Ini bicara skenario atau bicara analisis arah katanya ya. Suka-suka lah ya, ya. Oke. Jadi teman-teman ini skenario buy pertama ya. Kemudian kalau misalnya ternyata Senin nanti dia itu atau minggu depan dia bisa tembus di sini ya, maka kita akan melakukan skenario buy kedua di wilayah ini ya. Buy kedua di sini ya. Kita akan nyambut buy kedua di sini di 1750.176. Kemudian tentu kita akan batasi risiko ya. Karena seperti saya bilang tidak ada ilmu yang pasti. Karena market tidak ada yang mengerti ya. Oke, 1740.8480 boleh ya. Untuk ujungnya boleh dibulatin. Ini buat stop lossnya. Kita banyak 1750.176. Oke. Kita akan membuat target profit pertama di sini. 1761.566. Kemudian kita akan membuat target kedua di sini langsung ya. Di 1782.200. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan kalau dia terus turun karena dolar terus naik misalnya ya, maka kita akan membuat pertahanan buy terakhir di sini. Di 1724.399 juga boleh ya, kita boleh bulatin. Oke. Kemudian kita akan batasin stop loss di 1711.625. Kemudian target 1 di sini ya. 1735.600 dan target ya. Kemudian target 2-nya kita di ini ya. 750.76. Oke. Ini adalah skenario buy. Sekarang kita akan membuat skenario sell. Ya, kalau dolar terus turun, oke. Teman-teman, kita akan memulai dari sini ya. Memulai dari sini juga ya, di mana tadi titik awal kita buy, kita akan ganti sell jika ada ketentuan ya teman-teman, bukan langsung bersamaan ya. Jadi kalau teman-teman nonton sekali nggak tahu, biasanya nonton 2-3 kali. Nih, ketika ini loh ya, ketika ini Senin besok itu ya, misalnya ya, atau Minggu besok tembus di sini, maka kita akan menanti dia koreksi, kita akan melakukan sell di sini. Kita akan sell di sini. Oke. Di sama ya 1782.2. Ini mana sih, sorry.
Ya, di 17 kita akan sell di 1787.550 ya. Nah, kemudian kita tentu akan batasin risiko kita di sini. Di mana 1794.450 ya. Nah, kadang-kadang teman ada yang bilang, aduh saya itu ya kurang jelas. Ya, mungkin teman-teman kurang jelas, teman-teman lihat di HP, lihat di komputer ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman kalau memang serius trading, pakai komputer ya, mau laptop atau PC ya di rumah. Jangan pakai laptop, jangan pakai HP. HP itu sangat terbatas ya lihatnya. Chartnya teman-teman juga nggak bisa buat analisa ya. Oke. Sekali lagi, apa yang saya lakukan di sini, saya itu sebenarnya tidak berharap hanya semata-mata kasih sinyal kepada teman. Kalau teman-teman hanya andalkan sinyal, teman-teman nggak akan mandiri ke depan. Saya sebenarnya sedang mengajarkan Anda membuat analisa seperti ini. Gitu. Nah, kalau teman-teman masih ini ya, masih bingung cara, teman-teman berarti perlu ambil kelas advance saya itu kan. Oke ya, kita buat TP. Kalau mau profesional gitu ya. Oke. TP1 di 1768.56 ya, poin 0,56. Oke. Ini TP2-nya kita di sini ya. Ini 1750.176. Oke. Ini skenario sell pertama. Kemudian jikalau Senin ternyata dia nggak ini, dia malah naik ya, atau minggu depan ya, kita akan menyambut dia di sell kedua di sini. Oke. Kita akan melakukan sell di sini, teman-teman. Sell di 1829.850. Oke. Kita akan melakukan stop loss 1842.480 ya. Kemudian kita akan target profit di sini di 1816.520. (17.9.570). Oke. Oke ya. Nah, sekarang jikalau dia tembus ini ya, kita akan melakukan kita akan melakukan sell, pertahanan try sell kita di sini ya. 1867.610. Kemudian kita akan batasin stop lossnya tentunya di sekitar sini ya, di 1880.560 boleh ya, kita bulatin. Kemudian kita akan melakukan target pertama di sini ya, TP-nya di 1854.160, di 1838.150 ya. Oke, ini adalah trading plan kita untuk transaksi minggu depan, teman-teman ya. Tidak terasa ya, kita sudah masuk itu minggu ke berapa ini? Ketiga ya. Ketiga apa kedua, coba cek kalender dulu ya. Kita akan masuk minggu kedua ya. Minggu kedua tanpa terasa, sebentar lagi akhir tahun. Oke ya, semoga bisa membantu teman-teman memberikan wawasan baru di dalam dunia trading plan untuk call. Oke, salam profit, salam sukses, salam sehat untuk kita semua.